Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Di dalam cahaya, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan sosok Soul Devourer perlahan muncul dari botol giok. Akan tetapi, pada saat ini, sang pemakan jiwa tidak lagi berada dalam wujud fisik padat seperti sebelumnya, melainkan telah berubah menjadi jiwa iblis hitam lagi. Hahaha, akhirnya aku keluar. Suara Soul Devourer dipenuhi kegembiraan dan kegilaan. Raja Iblis Api menatap sang pemakan jiwa dengan senyum jahat di wajahnya, lama tidak bertemu. Pemakan jiwa menatap Raja Iblis Li Huo, kilatan keterkejutan terpancar di matanya, Li. Raja Iblis Li Huo, kenapa kau di sini? Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja aku datang untuk menyelamatkanmu. Jika aku tidak disegel di penjara api saat itu, kau tidak akan berakhir seperti ini. Soul Devourer berkata dengan penuh emosi, terima kasih, Raja Iblis, karena telah menyelamatkanku. Rasa terima kasihku tak terlukiskan. Aku rela melewati api dan air untukmu di masa depan. Raja Iblis Api mengangguk puas, baiklah. Kata-katamu sudah cukup. Kalau begitu, kita akan menguasai 9 surga bersama-sama. Soul Devourer berkata dengan penuh semangat, baiklah. Ayo kita bergabung dan membuat seluruh 9 langit bergetar di bawah kaki kita. Kedua lelaki itu saling tersenyum, keserakahan dan kekejaman terpancar di mata mereka. Ledakan, pada saat itu, terdengar suara keras, dan Raja Bintang Roh Api tiba-tiba berdiri dari tanah. Api keemasan yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Dewa Roh Api, wajah Dewa Li Huo berubah. Ia tak menyangka Dewa Roh Api masih bisa berdiri. Mata Raja Bintang Roh Api berkobar dengan amarah. Ia menatap tajam Raja Iblis Api dan pemakan jiwa. Raja Iblis Api, kau berani melepaskan pemakan jiwa. Kau sedang mencari mati. Raja Iblis Li Huo tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kau sedang mencari kematian? Raja Bintang Huoling, kau bukan lagi lawanku. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dari sini sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dewa Bintang Roh Api berkata dengan dingin, kau ingin aku pergi. Hanya jika aku mati. Setelah berkata demikian, Sang Raja Bintang Roh Api menarik napas dalam-dalam, membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Berdengung, terdengar dengungan hikmat, dan api keemasan di sekitar Fire Spirit Star-Lord tiba-tiba melonjak, dan keseluruhan auranya terus meningkat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sinar-sinar cahaya ini, bagaikan sinar matahari, jatuh dari langit dan menyuntikkan dirinya ke dalam tubuh Dewa Bintang Roh Api. Ini, wajah Raja Iblis Li Huo berubah. Ia bisa merasakan kekuatan suci dan dahsyat yang terkandung dalam cahaya keemasan ini. Suara Dewa Bintang Roh Api menjadi hikmat dan sakral, Dewa Iblis Li Huo, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan api yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan hal itu, api keemasan yang lebih mengerikan pun meletus dari tubuh Dewa Bintang Roh Api. Api ini tidak lagi berwarna emas hangat seperti sebelumnya, tetapi berubah menjadi warna emas yang sakral dan agung. Kekuatannya benar-benar mencapai tingkat baru dalam sekejap. Apa? Wajah Raja Iblis Li Huo berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan Raja Bintang Huoling telah melampauinya dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Teriak Raja Iblis Li Huo dengan panik, bagaimana mungkin kau masih memiliki kekuatan sekuat itu? Dewa Bintang Roh Api berkata dengan dingin, inilah arti api yang sebenarnya yang kupahami bertahun-tahun lalu. Api ini mengandung kekuatan paling murni di dunia dan merupakan musuh bebuyutan kalian, para iblis jahat. Setelah berkata demikian, Dewa Bintang Roh Api berkelebat dan langsung menyerbu ke arah Dewa Iblis Api. Ledakan, dengan suara keras, Dewa Bintang Roh Api meninju dada Dewa Iblis Api.
Sang Raja Iblis Api langsung terpental dan menyemburkan darah dari mulutnya. Engah! Sang Raja Iblis Api terjatuh dengan keras ke tanah, wajahnya sepucat kertas. Dia tidak menyangka kalau Raja Bintang Roh Api ternyata punya kartu truf sekuat itu. Ekspresi Soul Devourer berubah drastis saat dia melihat ini, Raja Iblis. Sang Raja Iblis Api perlahan berdiri, matanya dipenuhi amarah. Kamu benar-benar membuatku marah. Keempat inti tubuh Li Huo Demon Lord mulai terbakar dengan amukan api hitam. Melihat hal itu, Dewa Bintang Roh Api pun mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Untuk sesaat, kekosongan mulai terdistorsi dan seluruh ruang jatuh ke dalam turbulensi. Kini keduanya mulai melancarkan serangan terkuat mereka. Setelah serangan ini, aku khawatir seluruh surga keenam akan lenyap. Chen Ping dan yang lainnya juga sangat gugup. Jika langit keenam hancur, meskipun mereka dilindungi oleh lonceng berpola naga, mereka mungkin tidak akan selamat. Ledakan. Pada saat kritis ini, nyala api keemasan yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari langit. Nyala api ini berbeda dari nyala api yang dikenal. Nyala api ini mengandung keagungan yang luar biasa, seolah-olah leluhur api telah turun ke dunia. Api keemasan itu langsung meledak di udara, berubah menjadi burung phoenix api raksasa, mengeluarkan teriakan yang mengguncang langit dan bumi. Berdengung. Saat teriakan burung phoenix terdengar, api hitam pada Raja Iblis Api dan api emas suci pada Raja Bintang Roh Api dipadamkan pada saat yang sama. Api yang berkobar di hadapan burung phoenix api emas itu langsung menjadi jinak dalam sekejap, bagaikan rakyat yang bertemu dengan raja, lalu padam. Apa? Raja Iblis Api dan Raja Bintang Roh Api sama-sama ketakutan, ekspresi ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah mereka. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam api emas ini jauh melampaui kognisi mereka. Ini bukan lagi kekuatan api biasa, tetapi kekuatan tertinggi yang mengendalikan asal api. Ini tidak mungkin. Sang Raja Iblis Api berteriak, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia telah berlatih api selama bertahun-tahun dan yakin bahwa pemahamannya tentang api telah mencapai kesempurnaan, tetapi api keemasan di hadapannya membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Dewa Bintang Roh Api juga berubah drastis. Makna api yang baru saja ia pahami terasa begitu remeh di hadapan api keemasan ini. Siapa itu? Sang Dewa Bintang Roh Api berteriak dengan suara berat, sambil melihat sekelilingnya dengan waspada. Pada saat ini, suara tua dan agung datang dari langit. Hehe, dua bajingan kecil bermain api, beraninya kau menyebut dirimu sebagai Dewa Api di hadapanku. Meski suaranya tua, suaranya mengandung keagungan yang tak diragukan, seolah-olah langit dan bumi bergetar mendengar kata-katanya. Siapa kau? Teriak Raja Iblis Api dengan tegas. Meskipun ketakutan, ia tetap berpura-pura tenang. Suara itu terdengar lagi, dengan nada meremehkan dan mengejek. Kalian bajingan kecil tak pantas tahu namaku. Dengan kemampuan kalian yang minim, beraninya kalian mengaku bisa mengendalikan api. Ini menggelikan. Saat aku bermain api, kamu bahkan tidak tahu di mana harus minum susu. Bermain api. Dengan kekuatanmu yang terbatas, apakah kau layak mendapatkannya? Setiap kata bagaikan palu berat, menghantam hati Raja Iblis Li Huo dan Raja Bintang Huoling dengan keras. Mereka dapat merasakan bahwa pemilik suara ini pastilah seorang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, kendali pihak lain atas api telah mencapai tingkat yang luar biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Dewa Bintang Roh Api bertanya dengan suara berat. Ia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki permusuhan, tetapi perbedaan kekuatan yang sangat besar membuatnya merasa sangat tertekan. Suara itu terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya lewat sini dan mendengar seseorang di sini begitu tak tahu malu, mengatakan bahwa apinya tak terkalahkan, jadi aku tak bisa menahan diri untuk keluar memberi kalian pelajaran, orang-orang kecil yang bodoh ini."
Ingat, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Jangan berpikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu sudah menguasai sedikit dasar-dasarnya. Jalan api yang sesungguhnya jauh lebih mendalam daripada yang dapat Anda bayangkan. Setelah berkata demikian, burung phoenix api emas itu menjerit, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke langit. Hanya Li Huo Demon Lord dan Huoling Star Lord yang tersisa saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan rasa malu. Siapa ini? Sang Raja Iblis Api bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa jika pemilik suara tadi ingin membunuhnya, itu akan mudah. Dewa Bintang Roh Api juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Entahlah, tapi yang pasti senior ini pasti monster tua yang sudah hidup bertahun-tahun lamanya. Kendalinya atas api sudah mencapai level yang tak terbayangkan. Jejak ketakutan melintas di mata Raja Iblis Li Huo. Ia menatap pemakan jiwa di sampingnya, lalu Raja Bintang Roh Api di kejauhan, dan tiba-tiba mengambil keputusan. Soul Devourer, ayo kita berangkat, kata Raja Iblis Api dengan suara berat. Soul Devourer tertegun, Raja Iblis, apakah kita akan pergi begitu saja? Raja Iblis Li Huo berkata dengan dingin, kenapa kau tetap di sini kalau tidak mau pergi? Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan senior tadi? Di depannya, kita hanyalah dua sampah kecil. Kalau kita tetap di sini, bagaimana kalau senior itu berubah pikiran dan mau berurusan dengan kita? Kita bahkan gak akan punya kesempatan untuk melawan. Setelah berkata demikian, Tuan Li Huo tidak ragu lagi, berbalik dan pergi bersama Tuan Pemakan Jiwa. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Sang Raja Bintang Roh Api melihat ke arah di mana Raja Iblis Api dan Sang Pemakan Jiwa melarikan diri, namun tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menahannya. Terlebih lagi, kemunculan pria kuat misterius tadi membuatnya menyadari betapa tidak pentingnya dirinya sendiri. Dia butuh waktu untuk mencerna wawasan terbarunya dan memeriksa kembali pemahamannya tentang jalan api. Sang Dewa Bintang Roh Api menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kelelahan. Saat itu, Chen Ping mengerutkan kening. Ia merasa seperti deja vu ketika melihat api tadi. Tiba-tiba, tubuh Chen Ping bergetar, dan dia teringat bahwa itu adalah api pamungkas dari Flame Demon. Teringat iblis api, Chen Ping langsung menyimpan lonceng berpola naga dan melompat. Ia ingin mengejarnya dan melihat siapa pria misterius ini. Namun, tidak ada jejak apapun di langit. Namun, masih ada 3 aura yang tersisa. Merasakan ketiga aura itu, tubuh Chen Ping bergetar lebih hebat lagi. Karena dia menemukan bahwa di antara ketiga aura ini, ada aura Su Yuki dan Ningxi. Yuki. Chen Ping meraung keras, suaranya penuh ketidakberdayaan. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping, jadi mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Hanya Humazi yang mendengar Chen Ping memanggil nama Su Yuki. Ia sedikit terkejut dan bertanya, Chen Ping, apa kau melihat Yuki? Chen Ping menggelengkan kepalanya, aku bisa merasakan napasnya. Apakah kau tahu siapa pemilik api itu? Tanya Dewa Bintang Roh Api kepada Chen Ping dengan kaget. Chen Ping mengangguk, jika tebakanku benar, api itu pastilah api pamungkas dari iblis api. Iblis api, sang penguasa Bintang Roh Api mengerutkan kening, merasa nama itu agak familiar. Aku pernah bilang padamu bahwa api iblis terhebat dalam diriku berasal dari iblis api ini. Chen Ping menjelaskan. Mendengar ini, Dewa Bintang Roh Api sedikit gemetar. Ia teringat pernah mengejek iblis api, mengatakan bahwa api pamungkas itu omong kosong, dan hanya api pamungkas milik Dewa Iblis Li Huo yang kuat. Sekarang tampaknya api iblis api ini jauh lebih kuat dari api mereka. Memikirkan hal ini, Huo Ling Xingjun menelan ludahnya. Untungnya, iblis api tidak ada di sana saat dia membual, Kal. Tuan Bintang Roh Api,
apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Lingki melihat wajah Huo Ling Xingjun tidak benar, jadi dia bertanya dengan khawatir. Dewa Bintang Roh Api menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, namun, Raja Iblis Api melarikan diri bersama pelahap jiwa dan pasti telah kembali ke surga ke-9. Aku khawatir surga ke-9 tidak akan pernah damai lagi. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa jika kedua orang ini mengendalikan 9 surga, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ziyuan dengan cemas. Dewa Bintang Roh Api menarik napas dalam-dalam dan berkata, yang terpenting sekarang adalah memulihkan kekuatanku sesegera mungkin. Aku juga perlu menghubungi orang-orang tua itu untuk melihat apakah mereka bisa membantu. Jangan pergi ke surga ke-9 tanpa kekuatan mutlak. Semua orang mengangguk. Dengan kekuatan mereka saat ini, tak seorang pun kecuali Lingki yang bisa mencapai surga ke-9. Baiklah, aku harus kembali secepatnya. Aku khawatir butuh 10 atau 8 tahun untuk pulih dari pertempuran ini. Setelah Dewa Bintang Roh Api selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi api dan menghilang. Ayo pergi juga, kata Lingki. Semua orang mengangguk dan mengikuti Lingki ke kejauhan. Begitu mereka keluar dari lembah, mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Saya melihat bahwa daerah dalam radius 1000 mil telah berubah menjadi reruntuhan yang mati dan sunyi. Bumi retak menjadi jurang tak berdasar, gunung runtuh, sungai mengering, dan udara dipenuhi bau terbakar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah masih ada sedikit cahaya merah tua dan emas yang tersisa di langit. Lampu-lampu ini seperti pita, yang mengambang perlahan di langit. Apakah ini kekuatan yang dimiliki orang kuat kuno saat bertarung? Wu Hao berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wajah Ling Yue pun memucat, terlalu mengerikan. Akibatnya saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Humazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, jika kita tidak dilindungi oleh lonceng pola naga tadi, aku khawatir kita akan menguap oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini. Ziyuan menatap reruntuhan di depannya, matanya dipenuhi rasa takut, ini benar-benar neraka. Lingxi menatap pemandangan di depannya, matanya dipenuhi kekhawatiran, jika lebih banyak Raja Iblis benar-benar turun ke surga ke-6, seluruh surga ke-6 mungkin akan menjadi seperti ini. Semua orang kembali ke ibu kota. Meskipun telah hancur akibat perang, keadaannya masih jauh lebih baik daripada tempat lain. Kali ini, sebagian besar pendeta di kerajaan Tuhan meninggal dan perlu beristirahat dan memulihkan diri. Aku juga akan kembali ke surga ke-8. Perubahan di surga ke-9 pasti akan memengaruhi istana Raja Ilahi. Setelah kembali ke ibu kota, Lingki berkata, Tuan Istana ke-4, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Kerajaan ilahiku tidak akan pernah melupakannya. Wu Hao berkata pada Lingxi. Lingxi tidak berkata apa-apa, hanya menatap Chen Ping dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berhati-hati di masa depan. Master Istana ketiga bertekad untuk menghadapimu. Selain itu, jangan tunjukkan harta karunmu kepada orang lain begitu saja di masa depan, kalau tidak, itu akan mudah menyebabkan bencana yang fatal. Terima kasih, Master Istana keempat, atas pengingatnya. Chen Ping mengangguk, dan Istana Jalan Jahat, mereka. Lingxi baru saja membuka mulutnya ketika Chen Ping tiba-tiba terkejut. Ia lalu bertanya, apakah ada yang melihat tetua Aula Dao jahat, Sue Wuying? Semua orang menggelengkan kepala. Tadi semuanya kacau balau, dan tak ada yang memperhatikan. Chen Ping mengerutkan kening, tahu bahwa jika Sue Wuying melarikan diri, ia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Lagi pula, orang ini tahu bahwa ia memiliki banyak harta karun. Di masa depan, hindari memprovokasi organisasi jahat seperti kuil jalan jahat.
Mereka punya pengaruh di mana-mana, dan sekarang mereka bahkan telah memperluas pengaruhnya ke kuil kita. Bahkan Raja Dewa pun khawatir tentang ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kau bukan tandingan istana jalan jahat. Ling Xi memperingatkan Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, istana Dao jahat ada hubungannya dengan orang-orang Humasi. Jika dia tidak memprovokasi mereka, apa yang akan terjadi pada jiwa orang-orang Humasi? Melihat Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, Ling Xi berhenti membujuknya. Ia malah melambaikan tangannya untuk membuka lorong hampa dan berjalan masuk bersama para penjaga berbaju besi emas. Tak lama kemudian, saluran hampa ditutup dan Ling Qi beserta yang lain pergi. Chen Ping tinggal di surga ke-6 untuk membantu Wu Hao membangun kembali ibu kota ilahi dan berlatih di menara penekan setan. Lagi pula, dia sekarang merasa bahwa musuh menjadi semakin kuat dan kekuatannya benar-benar tidak cukup. Selama periode surga ke-6, Ling Yue masih membawa murid-murid sekte Raja Pengobatan untuk mencari Chen Ping dari waktu ke waktu untuk menyatukan garis keturunan mereka. Ziyuan juga mendedikasikan dirinya kepada Chen Ping dan benar-benar menjadi wanita Chen Ping. Pendeta Tao Huji tidak punya pilihan selain menonton Chen Ping bermain dengan wanita sepanjang hari, lagi pula, ini juga demi kultivasi. Waktu berlalu cepat, tahun-tahun berlalu bagaikan pesawat ulang-alik. 3 bulan penuh telah berlalu sejak pertempuran yang menggemparkan itu. Chen Ping berdiri di menara penekan setan dengan mata tertutup, dikelilingi oleh energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi. Setelah 3 bulan berlatih keras, kekuatannya telah mengalami peningkatan kualitatif. Ledakan, suara teredam pelan terdengar dari tubuh Chen Ping, dan auranya tiba-tiba melonjak. Energi spiritual di sekitarnya seolah tertarik secara tak terlihat dan menyerbu ke dalam tubuhnya dengan liar. Tingkat kelima alam abadi duniawi. Chen Ping perlahan membuka matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Selama 3 bulan terakhir, dia berlatih di menara penekan iblis hampir setiap hari. Kamu harus tahu bahwa 3 bulan di menara penekan iblis sama dengan puluhan tahun waktu. Jika saja sumber daya di menara penekan setan belum habis, Chen Ping pasti masih bisa berlatih lebih lama lagi. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mencapai surga ke-9. Sulit untuk bertahan hidup di surga ke-8. Penggabungan api tertinggi menjadi semakin murni. Chen Ping mengulurkan tangan kanannya, dan bola api hitam putih perlahan terbakar di telapak tangannya. Nyala api ini mungkin tampak lembut, tetapi sebenarnya ia mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benak Chen Ping. Wah, akhirnya kau berhasil mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi. Lumayan, lumayan. Senior, kamu sudah bangun, tanya Chen Ping terkejut. Selama 3 bulan terakhir, Raja Iblis Ciyun tertidur lelap, dan Chen Ping mengira sesuatu telah terjadi padanya. Baiklah, setelah beristirahat sekian lama, saatnya bangun. Terdengar nada lelah dalam suara Raja Iblis Awan Merah. Tapi, kau harus hati-hati, nak. Meskipun kekuatanmu sudah jauh lebih baik, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi mereka yang benar-benar kuat. Aku tahu, Chen Ping mengangguk. Raja Iblis Api dan pemakan jiwa telah melarikan diri, dan bayangan darah dari aula Dao jahat juga hilang. Orang-orang inilah yang paling kukhawatirkan. Bukan hanya mereka. Suara Raja Iblis Scarlet Cloud berubah serius. Menara penekan iblismu sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat menginginkannya. Sekarang setelah terbongkar, jalan di depan akan sulit. Aku tahu, secercah tekad terpancar di mata Chen Ping. Tapi aku tidak akan menyerah. Suatu hari nanti, aku akan melampaui semua yang kuat dan menjadi master sejati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan keluar dari menara penekan iblis. Pada saat yang sama, rekonstruksi Sendu berjalan dengan tertib. Wu Hao berdiri di tembok kota Sendu, menatap pemandangan sibuk di depannya, merasakan banyak emosi di hatinya. Dalam pertempuran besar 3 bulan lalu, ibu kota Tuhan hampir rata dengan tanah.
Banyak sekali bangunan yang runtuh dan banyak sekali orang yang mengungsi. Namun, berkat usaha Wu Hao dan kultivator lainnya, ibu kota ilahi perlahan-lahan pulih ke kejayaannya semula. Tuan, tembok kota timur telah diperbaiki, kata seorang biksu dengan hormat. Bagus sekali, Wu Hao mengangguk. Katakan pada semua orang, kita harus memastikan kualitas dan tidak boleh ceroboh sedikitpun. Ya, mata Wu Hao menyapu seluruh ibu kota, matanya penuh kepuasan. Setelah 3 bulan bekerja keras, Chengdu telah pulih sekitar 70% dari keadaan semula. Jalanan menjadi makmur lagi dan orang-orang berangsur-angsur kembali ke kehidupan normal mereka. Namun, Wu Hao juga memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Raja Iblis Api dan pelahap jiwa telah melarikan diri, tetapi keduanya tidak akan pernah melepaskannya. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatannya, mereka pasti akan bangkit kembali. Pada saat itu, ibu kota Tuhan kemungkinan akan menghadapi bencana lain. Tuhan, apa yang sedang kau pikirkan? Sebuah suara yang familiar terdengar. Wu Hao menoleh ke belakang dan melihat Ling Yue berdiri di belakangnya dengan sebuah laporan di tangannya. Tidak ada, Wu Hao tersenyum, hanya sedang memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Sekte Raja Obat? Semuanya berjalan lancar, Ling Yue mengangguk. Setelah 3 bulan fusi darah, kekuatan semua murid Sekte Raja Obat telah meningkat pesat. Selain itu, kami juga telah melatih sekelompok murid baru, menunggu Tuan Chen untuk menggabungkan mereka. Saya yakin tidak akan lama lagi kekuatan para murid baru ini juga akan meningkat pesat. Setelah mendengar kata-kata Ling Yue, Wu Hao tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, ia sepenuhnya menganggap Chen Ping sebagai pejantan. Jika Chen Ping tidak kuat dalam hal ini, lebih dari 300 murid perempuan dari Sekte Raja Obat pasti sudah menghisap Chen Ping sejak lama. Terutama Ling Yue dan Zi Yuan, keduanya diam-diam bersaing satu sama lain. Seiring waktu fusi darah Chen Ping semakin lama, mereka berdua mengertakkan gigi dan bersikeras, ingin saling mengalahkan. Namun, hal ini membuat Chen Ping menderita, dan ia sibuk mengurusnya sepanjang hari. Pada saat ini, Chen Ping keluar dari Menara Iblis. Melihat Chen Ping, Ling Yue sangat gembira dan bergegas menghampirinya. Tuan Chen, saya telah merekrut beberapa murid baru. Mereka semua cantik dan semuanya wanita muda. Saya harap, biarkan aku beristirahat sejenak, aku tidak tahan lagi. Chen Ping melambaikan tangannya berulang kali dan menolak tanpa menunggu Ling Yue selesai berbicara. Ling Yue ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wu Hao berkata, Master Sekte Ling, sebaiknya kau biarkan Chen Ping beristirahat. Dia terlihat lebih kurus. Benar, Chen Ping sendirian, dan ada ratusan orang yang memerintahnya. Bagaimana mungkin dia tidak kurus? Zi Yuan berjalan cepat dan menatap Chen Ping dengan sakit hati. Staf Zi Yuan, kalian sudah mengganggu Tuan Chen selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Apa kalian tidak takut dia tidak tahan? Ling Yue berkata dengan dingin. Bagaimana denganmu? Bukankah kau juga mengganggunya selama 3 hari 3 malam? Tanya Zi Yuan. Tak lama kemudian, Ling Yue dan Zi Yuan mulai berdebat tentang Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat, mengedipkan mata pada Wu Hao, lalu segera pergi. Chen Ping berencana untuk menemui Humazi untuk duduk dan membahas masalah pencarian kuil Dao jahat. Tetapi ketika Chen Ping mengikuti Wu Hao ke kediaman Humazi, dia menemukan bahwa Humazi telah hilang. Hanya ada sepucuk surat yang tertinggal di kamar Humazi. Surat itu berbunyi, Chen Ping, ketika kamu membaca surat ini, aku telah meninggalkan surga ke-6 dan akan pergi ke surga ke-7 untuk mencari petunjuk tentang jiwa bangsaku. Aku tahu istana Dao jahat tidak mudah dihadapi, jadi aku tidak ingin kau mengambil risiko denganku. Kekuatanmu saat ini tidak cukup kuat, kau harus terus berlatih. Ketika kau sudah cukup kuat, kita akan pergi bersama untuk menyelesaikan masalah dengan istana Dao jahat. Ingat,
Kau harus melindungi dirimu sendiri dengan baik dan jangan mudah percaya pada siapapun. Setelah membaca surat itu, Chen Ping merasakan emosi campur aduk. Dia tahu Humazi melakukan ini demi kebaikannya sendiri, tetapi dia juga khawatir akan keselamatan Humazi. Tuan Hu, Anda, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Menurutmu aku akan berterima kasih kalau kamu melakukan ini. Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu. Meski berkata demikian, hati Chen Ping dipenuhi emosi. Humazi adalah salah satu dari sedikit temannya di dunia ini. Dari dunia sekuler ke dunia rahasia, ke dunia surgawi, dan kini ke dunia surgawi, Humazi telah banyak membantu Chen Ping. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Humazi. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping membuat keputusan, pergi ke langit ketujuh untuk mencari Humazi. Dia tahu bahwa tingkat bahaya di surga ketujuh jauh lebih besar daripada surga keenam, tetapi dia tidak punya pilihan. Humazi adalah temannya, dan dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menyaksikan Humazi mengambil risiko. Senior, menurutmu apakah aku harus pergi ke surga ketujuh? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Kau putuskan sendiri. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar, namun, kau harus berpikir jernih, tingkat bahaya surga ketujuh tidak sebanding dengan surga keenam. Namun dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya mampu mencapai surga ketujuh. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Dia sekarang berada di level kelima alam abadi bumi. Meskipun belum pernah bertarung secara langsung, dia seharusnya tidak kesulitan menghadapi level ketiga alam abadi manusia. Kekuatan tertinggi seorang kultivator di surga ketujuh diperkirakan tidak lebih dari tingkat kelima alam abadi manusia. Selama mereka tidak mengalami kelainan semacam itu, seharusnya tidak ada masalah besar. Jika dia mencapai surga ke-8, dengan bantuan Lingqi, Chen Ping akan mampu melewatinya, jadi tidak perlu takut. Chen Ping, apakah kamu akan pergi ke surga ketujuh? Tanya Wu Hao. Ya, aku tidak bisa hanya melihat Tuan Hu mengambil risiko sendirian. Chen Ping mengangguk. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu, kata Wu Hao dengan sungguh-sungguh, tapi kau harus berhati-hati. Air di langit ketujuh sangat dalam, jadi jangan gegabah. Aku mau. Chen Ping mengangguk. Saat cahaya keemasan menyambar di telapak tangan Chen Ping, sebuah lorong hampa menuju surga ketujuh terbuka. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan lorong hampa menuju surga ketujuh. Setelah Wu Hao melambaikan tangannya, Chen Ping memasuki lorong kehampaan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Yue dan Zi Yuan karena dia tahu bahwa kedua wanita itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Mungkin sebelum pergi, dia akan memanfaatkannya lagi. Dia hampir tersedot kering. Di lorong hampa, Chen Ping tampak tenang dan kalem. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada bahaya sama sekali di lorong hampa menuju surga ketujuh ini. Saat Chen Ping melangkah ke lorong kehampaan, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Dengan kekuatannya saat ini di tingkat kelima alam abadi duniawi, dia pikir dia bisa dengan mudah menyeberang ke tingkat ketujuh, tetapi dia meremehkan bahaya dari lorong kehampaan. Tepat di tengah lorong, turbulensi energi yang mengerikan tiba-tiba meletus tanpa peringatan. Tidak bagus. Wajah Chen Ping berubah drastis, dan dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk melawan. Turbulensi dalam kehampaan itu bagaikan tsunami dahsyat, mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Sekalipun Chen Ping telah mencapai alam abadi dunia, dia masih tampak tidak berarti di hadapan kekuatan langit dan bumi yang begitu besar. Engah, seteguk darah muncrat keluar dari mulut Chen Ping, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan bergeser. Lonceng berpola naga itu terbang otomatis, melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang untuk melindungi pemiliknya. Tetapi saat menghadapi turbulensi di kehampaan, bahkan menara penekan iblis mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pegang erat-erat, nak,
Ini badai kehampaan yang langka. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar dalam pikiran Chen Ping, dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesadaran. Ia merasa seperti sebuah perahu kecil di tengah badai, benar-benar kehilangan kendali, dan tersapu ke arah yang tidak diketahui oleh arus deras kehampaan. Waktu dan ruang kehilangan maknanya saat ini. Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama ia tersapu, juga tidak tahu kemana ia tersapu. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Chen Ping sadar kembali, ia mendapati dirinya terbaring di tanah tandus. Di mana ini? Chen Ping melihat sekeliling dengan bingung. Dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya, dan menemukan fakta yang mengejutkannya. Tidak ada jejak roh peri di dunia ini, hanya energi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Hati Chen Ping dipenuhi keterkejutan. Bukankah ini surga? Apakah aku telah kembali ke alam surga? Namun dia dengan cepat menolak gagasan itu. Pemandangan di hadapannya benar-benar berbeda dengan alam surga dalam ingatannya. Dia berdiri dan menemukan dirinya di sebuah ngarai besar. Tebing di kedua sisi ngarai ditutupi dengan ranjau yang padat. Dan di dasar ngarai, banyak sekali sosok yang sibuk. Ketika Chen Ping melihat sosok itu dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ada banyak sekali pendeta manusia dan binatang yang mengenakan pakaian compang camping, tubuh mereka ditutupi dengan bekas luka yang bersilangan, dan beberapa pendeta bahkan tanpa anggota tubuh yang lengkap. Mereka memegang pahat dan palu sederhana, bekerja keras untuk menambang batu keras. Matahari sangat terik dan suhunya luar biasa tinggi, tetapi para biarawan ini tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Keringat bercampur darah mengalir di wajah mereka, menetes ke bebatuan panas dan menguap seketika. Cepat, cepat, seorang biksu iblis yang mengenakan baju besi hitam memegang cambuk dan mencambuk seorang biksu manusia tua dengan keras. Orang tua itu menjerit keras dan jatuh ke tanah tanpa sadar. Tetapi dia tidak berani berhenti sejenak, dan dengan cepat berjuang untuk bangkit dan melanjutkan penambangan batu roh. Orang tua masih berani bermalas-malasan. Si pembudidaya iblis mendengus dingin dan mencambuknya lagi. Sebuah noda darah yang dalam langsung muncul di punggung lelaki tua itu, dan darah itu membasahi pakaiannya yang compang camping. Namun dia tidak berani melawan sama sekali dan hanya bisa menanggungnya dalam diam. Tak jauh dari situ, seorang pendeta muda Bisman memperlambat kecepatan menambangnya karena kelelahan. Melihat hal itu, seorang biksu setan segera menyerbu dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Percuma, kalau kau bahkan tidak bisa menambang biji sekecil ini, apa gunanya kau tetap di sini? Kata biksu iblis itu dengan kejam sambil mengangkat tongkat di tangannya dan hendak menghancurkannya. Tidak, tolong jangan bunuh dia. Seorang wanita manusia melemparkan dirinya ke arah pendeta manusia buas dan melindunginya dengan tubuhnya. Karena kalian sangat ingin melindunginya, maka kalian semua akan mati bersama. Kata pembudidaya iblis itu sambil tersenyum muram. Melihat pemandangan ini, Chen Ping merasakan gelombang kemarahan dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada perbudakan yang begitu biadab dan kejam di dunia ini. Para biksu setan ini benar-benar gila. Binatang buas ini, niat membunuh yang dingin terpancar di mata Chen Ping. Saat itulah, ia melihat deretan bangunan besar di ujung ngarai. Bangunan-bangunan ini tingginya ratusan kaki dan penampilannya menyerupai tungku alkimia, tetapi jauh lebih besar daripada tungku alkimia manapun yang pernah dilihatnya. Yang lebih mengejutkannya ialah tungku-tungku raksasa itu sedang beroperasi dan mengeluarkan napas yang membakar. Batu roh yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diangkut ke tungku alkimia, dan setelah dimurnikan, mereka berubah menjadi batu abadi dengan kemurnian yang sangat tinggi. Apa? Chen Ping terkejut. Mereka benar-benar memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Dia akhirnya mengerti. Meskipun dunia ini hanya memiliki energi spiritual tetapi tidak ada energi abadi,
para pembudidaya iblis di sini telah menguasai teknologi untuk memurnikan batu spiritual menjadi batu abadi. Tempat apa sebenarnya ini? Chen Ping dipenuhi keraguan, bagaimana aliran kehampaan yang kacau bisa membawaku ke dunia yang begitu aneh. Pada saat ini, biksu iblis yang memegang tongkat berjalan menuju wanita manusia dan biksu binatang. Mati, kata biksu iblis itu sambil menyeringai jahat, mengangkat tongkatnya dan hendak menyerang. Berhenti, teriakan dingin tiba-tiba terdengar, bergema di ngarai bagai guntur. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah sumber suara. Seorang pemuda berjubah putih muncul di ngarai pada suatu saat, menatap dingin ke arah biksu setan. "Siapa kau?" tanya kultivator iblis yang memegang tongkat itu sambil mengerutkan kening. "Ini wilayah sekte batu iblis kami. Orang luar dilarang masuk." Chen Ping tidak menjawab, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah biksu manusia buas yang terjatuh ke tanah dan wanita manusia yang melindunginya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suara Chen Ping dipenuhi kekhawatiran. Wanita itu mengangkat kepalanya dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya saat melihat Chen Ping. Dia tidak menyangka ada yang berani melawan mereka di wilayah sekte batu iblis. Kami baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan." Wanita itu berkata cepat, "Tapi Tuan, sebaiknya Anda segera pergi dari sini. Orang-orang dari sekte batu iblis ini sangat kejam, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi." "Haha, biarkan aku pergi." Chen Ping mencibir, "Mereka belum memenuhi syarat." Selagi dia berbicara, Chen Ping mengalihkan pandangannya ke para biksu iblis itu. "Beraninya kalian, bajingan, menganiaya biksu ras lain seperti ini. Hari ini aku akan membuat kalian membayar harganya." "Wah, kau cari mati." Kultivator iblis yang memegang tongkat itu sangat marah. "Beraninya kau menghina sekte batu iblis kami. Hari ini aku akan menunjukkan betapa kuatnya sekte batu iblis kami." Sambil berbicara, sang kultivator iblis menyerbu ke arah Chen Ping, dan menghantamkan tongkat di tangannya ke arah Chen Ping sambil mengeluarkan suara siulan. Para pembudidaya iblis lainnya juga berkumpul di sekitar Chen Ping, ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan penjaga. Senyum menghina muncul di bibir Chen Ping. Kekuatan para pembudidaya iblis ini sebagian besar berada di alam transformasi abadi. Di dunia yang didominasi oleh kekuatan spiritual ini, alam transformasi abadi dianggap sebagai penguasa. Namun menghadapi Chen Ping, yang berada di alam abadi bumi, mereka bahkan bukan semut. Chen Ping berdiri di sana tak bergerak, membiarkan gada itu mengenainya. Dia bahkan tidak menghindar atau menggunakan cara apapun untuk bertahan. Hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya, ia mampu menahan serangan sang pembudidaya iblis. Tidak hanya dia menahannya, gada di tangan kultivator iblis itu mengenai Chen Ping dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sang pembudidaya iblis menatap tongkat yang hancur di tangannya dan bertanya dengan kaget, "Kau, siapa kau? Kamu tidak pantas tahu." Chen Ping tersenyum dingin, lalu membuka mulutnya dan meludahi pembudidaya iblis itu. "Poh." Hanya dengan ludahan ringan, kultivator iblis itu langsung merasakan tekanan mengerikan yang datang padanya. Sebelum ia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya menguap dan menghilang tanpa jejak. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. "Siapa kau? Sihir apa yang kau gunakan hingga berani membunuh orang-orang dari sekte batu iblis kami?" "Semuanya, ayo kita bersama-sama membunuhnya." Seorang pembudidaya iblis meraung dan memerintahkan lebih dari selusin pembudidaya iblis untuk menyerang Chen Ping. Lebih dari selusin pembudidaya iblis mengepung Chen Ping, dan mereka semua keluar dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Chen Ping. "Ketenangan." Chen Ping mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan santai. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan lebih dari selusin kultivator iblis terhempas. Selagi tubuh mereka masih melayang di udara, mereka berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Dia telah mati melampaui kematian, tanpa sedikit pun jejak jiwa yang tertinggal.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para biarawan yang diperbudak itu tercengang melihat kejadian ini. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping yang tiba-tiba muncul, begitu kuat. Kultivator iblis yang memanggil semua orang untuk bergabung dalam serangan itu juga tercengang. Ia tidak menyangka lebih dari selusin orang akan terbanting ke tanah tanpa menyentuh ujung pakaian Chen Ping. "Kau, siapa kau?" tanya kultivator iblis itu dengan gemetar. Chen Ping tidak menjawab, tetapi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Katakan padaku, mengapa kau ingin memperbudak para biksu ini? Mengapa kau ingin memurnikan batu roh menjadi batu abadi?" tanya Chen Ping dingin.